Halo, sampai ketemu di podcast Sidul Bercerita. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, kedua orang tua yang sangat atraktif, selalu mensupport anaknya di manapun anaknya mau berkiprah di basket selalu disupport. Siapakah dia? Mas Dedi dan Mas Putut. Halo, Mas. Apa kabar? Halo Bali. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Ini harus semangat pagi nih kita. Siap. Walaupun siang kita tetap harus semangat Oh pagi. iya, sama Ispa Kamal Bud. Ini Mas, nggak dipungkiri, ya kan? Juga nggak menutup fakta. Anak panjenengan Mbak Tanaya dan juga Mas Putra ini kan, siapa sih yang nggak kenal dengan kedua anak ini? Ya kan, dua anak fenomenal yang memiliki skill basket dan ya tanda kutip hanya juga scoutingnya. Oh iya, menses untuk ya kalau bisa ya seperti itulah. Ya, kita lihat dulu aja ya cuplikan dari Mbak Tanaya sama Mas Putra. Yuk kita lihat cuplikannya. Heard you wanna make it to the top. Show me what you got, let's play. Heard you wanna push it to the max. Heard you wanna beat me at the game. Heard you wanna make it to the top. Okay, well, show me what you got, let's play. What you got? I've been practicing a lot. All this talent that I brought can't be packaged in a box. Extreme game, flame super hot. I'm climbing to the Ya, Mas. Ini kan kita udah lihat tuh cuplikannya. Saya ini sampai heran. Anak dengan kemampuan seperti itu, ibaratnya mengenal basket kan bukan dari usia 5 tahun kan? Kan ia berapa tahun lah? 3 tahun, 4 tahun? Oh, anak saya tuh kalau basket kalah dibanding yang lain tuh dia termasuk terlambat ya. Iya, di usia berapa? Anak saya basket di berapa Pak Putut? Setahu saya sih, 9. ya enggak, mau umur 11 kayaknya. Ya, umur 11, 16 ya, sama berikutnya. Ini 3 tahun. Putra juga itu usia Soalnya saya kata 11 sama 12. Malah 11 sama 12. Umur 11, 12. Barengan kita, emang. Barengan. kiat-kiat apa sih yang membuat anak ini, ya kita nggak bisa pungkiri ya, Naya dengan prestasinya, dan juga Putra dengan prestasinya. Ayo Mas, cerita dikit dong buat teman-teman, buat orang tua juga, paling nggak ngasih edukasi lah orang tua. Aditi monggo. Sebenarnya kalau saya lebih ingin dengar cerita itu memiliki cowboy. Sampai The one and only Putra. Berarti bagi Pak Putut, anak bisa Putra tuh harusnya konek di Bapak diri raja apa di Jawa Timur raja. Dia bahkan takut untuk menjadi inspirasi untuk basket muda. Isya, amin. saya benar Putra ini ya, ditawari salah satu klub besar loh di Jawa Timur, sampai dapat beasiswa sekolah juga ya Pak ya. Dia ditawari klub besar di provinsi lain. Apa Pak yang membuat terasa sampai seperti ini? Dan saya kan selalu lihat nih, kok Pak Mehdi Putra ini kan dengan disiplin yang tinggi. Ya, terus saya lihat juga Bapak ini selalu mengajarkan Putra itu, Put, ingat loh, aja lali karo kacang karo lali karo pelite. Ya memang seperti itu, karena kita berangkat dari orang Jawa. Jadi kita kan juga harus tahu istilah unggah-ungguh istilahnya itu. Tapi saya juga hari ini terima kasih Wandi sudah diundang di podcastnya Sidul Bercerita ini. Sebuah apa ini? Saya
di luar ekspektasi saya gitu. Sidul bercerita ini milik semua Pak. Kita juga edukasi ini. Dan saya sendiri kalau dikatakan putra ini the miracle boy, kalau istilah Pak Dede dulu chosen one itu saya rasa masih butuh banyak proses, masih kemudian banyak belajar. Ya memang benar putra itu kayaknya berbarengan dengan ayah di usia 11 mau ke 12 man, itu kelas 5 mau ke kelas 6 kalau nggak salah. Ya, ya. Kita mengawali di salah satu akademi bola basket di Kediri. Ya, itu kalau nggak salah itu Desember tahun 2022 kan. Iya. Oh iya ya. Ya, Desember tahun 2022 itu terus dari akademinya malah menyarankan coba trial ke klub-klub yang ada di Kediri. Oh, pas feeling saya ini jatuh hati ke salah satu klub yang saya rasa ini ya sudah dimulainya perjalanan putra sampai dengan sekarang gitu loh. Ya, jadi gabung di klub kita sebut Indokot langsung aja loh. Itu Juli tahun 2023. Pas trial itu 2 kali, ini coachnya Pak ikut aja. Pas ada keju profit, Oh iya. dan langsung main, dan itu enggak tahu apa-apa. Minute play cuma sekitar 2 menit, 2 menit dan enggak tahu apa-apa. Terus berjalan terus, Tri Dharma, GCPS, ke Jurpok, BBC, terus ke Jurpok lagi. Nah, ternyata itu yang membuat si putra mulai bertumbuh kayak ini. Di sisi lain, saya tetap mengingatkan si putra itu Put, kita mencari namanya prestasi itu bukan masalah posisi gitu loh. Prestasi bukan masalah posisi, tapi sebenarnya prestasi itu adalah dedikasi kamu, itu dari effort kamu, pembentukan karakter kamu. Kamu harus tetap rendah hati karena tidak ada namanya kata sombong. Kalau kamu sombong, saya sudah ngomong sama putra, sombong itu hanya milik Tuhan. Saya bilang gitu. Ya kamu sombong berarti kamu sombong sama Tuhan gitu loh. Nah, mulai belajar hingga banyak. Bahkan mindsetnya permainan putra itu malah ketemunya di Indokot. Terus aja saya ngomong terus terang itu ada salah satu coach di Indokot tuh bilang, Put, kamu main game? Iya. Nah, game itu apa? Supaya kamu bisa menang. Keluarkan jurus kan? Nah, dari situ mulai dia mengenal istilah between the leg, behind the back. Dia tahu terus gerakan-gerakan yang dia lihat di YouTube itu loh. Iya nih. Nah, mulai anak ini karena keingin tahunya terlalu besar. Jadi kalau saya ke Indokot ngantar putra, itu bukan berarti karena saya manja enggak. Karena si putra ini setiap pulang tanya, aku kurang apa gitu loh. Bisa gitu, Be. Ya, jadi ternyata di kejuaraan di klub sampai di sekolah pun akhirnya banyak minute play. Nah, banyak minute play inilah yang mungkin membuat si anak ini jam terbangnya tinggi dan akhirnya secara skill mungkin bisa meningkat sih, Bu. Tapi tidak lepas dari tangan dinginnya para coaches yang luar biasa di Indokot. Loh, kita bangga loh. Indokot ini mau sadar atau tidak sadar, ini pelatihnya ini legenda semua loh. Loh ya bener ya. Bayangkan sekarang kan mungkin banyak pelatih ya mungkin secara textbook aja. Ya mungkin saya di sini bicara seperti itu kan saya orang basket gitu, orang basket dan mungkin sedikit mengerti. Dan saya terima kasih karena ada pelatihnya legenda basket, pemain pro. Ya toh. Jadi saya sudah ngomong ke putra Put, kamu ambil semua ilmunya yang baik. Kalau memang nggak cocok, tetap kita jadikan sebagai acuan aja. Nah, tapi tetap kamu harus tetap patuh pada instruksi dari pelatih itu. Nah, kalau kita ngomong putra ini punya prestasi, ya tetap kita masih punya Indokot. Ini dari perbincangan tadi Pak, kita ini nggak memilih. Seorang ayah itu peranannya besar sekali buat anak. Ya, edukasinya, didikannya ke anak. Kita nggak mungkin bahwa Sumekda itu adalah boleh dikata dari from zero to hero ya. Oh Dia iya. Sumekda yang dulu awalnya orang nggak tahu loh Sumekda mana. Orang yang tahu kan Santa Maria, Petra, ya Banjaran 4. Ya, Tapi diam-diam keluarlah Sumekda.
dengan sosok putra sebagai kapten yang memimpin suatu pertandingan dengan skor 50 lebih sampai jadi perbincangan di pelatihan pelatih di Malang, ya kan Pak? Sempat season. Saya itu suka dia sama Putra itu satu, Pak saya. Ya. Kebanyakan pemain ini kalau overpower ya, yang dia punya skill ya di atas tempat bola, terlalu masif. Keegosentris sebagai pemainnya itu muncul apalagi di anak seusia itu. Ia rasa jago, kemudian anak jago, jadi kalah nanti dia akan menjadi blame atau orang yang suka menyalahkan, anak yang suka menyalahkan. Oh iya, kembali ke masalah itu. Saya belum pernah melihat Putra satu kali pun kalau pemainnya fail menerima pas atau dia gagal poin. Kalau Putra itu menunjukkan ekspresi aja tuh ya. Saya belum pernah. Bahkan Putra itu yang sering saya lihat di saat pemainnya itu dikepas atau temannya gagal poin, di saat dia kembali bertahan defense, Putra itu nanti tepuk tangan. Ayo bisa. Nah, yang saya heran, Submuda ini ajaibnya. Kalau bagi saya ajaib sih ya. Ini saya disclaimer dulu ya. Statement saya ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan pihak sekolah manapun. Iya. Ya karena saya ingin membahas ini adalah Submuda yang ada Putra. Submuda itu awalnya ikut ya Pak Kudet, kalau nggak salah Santa Maria 3 pertandingan kalah semua ya. kalah semua. Yang pertama itu Santa Maria 2, Santa Maria Cup. Saya lihat 2 di fase grup ya, di fase kosong dari kalah semua. Kalah kan from zero itu ya. Lalu tiba-tiba Submuda itu juara 2 Liga. Habis itu sudah tiba-tiba itu menjadi sebuah tim lah nggak bisa dibedung di levelnya dia. Iya ya. Sekali Sipindan kemarin ya tetap juara 1 ya. Ya sekali sedikit. Itu yang saya tuh heran. Ini oke lah kalau Putra itu improve itu, yang hebat itu sahabat. Ini anak-anak yang lainnya itu tiba-tiba tuh Ya, itu yang ikut saya rasakan. bang, gak karu-karuan. Berarti kan ini positif effect dari seorang Putra ini benar-benar dia bisa menularkan semangat, dia bisa menularkan apa arti berjuang itu ke teman-temannya itu nggak bisa dimiliki semua anak yang boleh bocah. Makanya saya bilang Putra itu the chosen one. Saya pernah bilang ke Pak itu mungkin tahun lalu, anakmu itu the chosen one. Karena dia tuh betul-betul punya leadership. Ya, apa itu tidak selalu dia itu harus teriak untuk menandakan dia itu berimas. Berarti akan begitu. Jadi, ia itu dimiliki Putra di Submuda dari saya ya. Bersyukur untuk Putra punya orang tua ya. Saya di podcast yang kemarin bilang ke Ko Andi, bersyukurlah kalian orang tua yang punya orang tua, punya anak, ada anak yang orang tuanya itu backgroundnya pemain basket biasa mudanya. Dia itu salah satunya Putra. Gayung bersambutnya, orang tuanya pun mendidik Putra dengan cara yang benar. Betul. Itu makanya good job lah Pak. Luar biasa loh. Saya lihat Masih inilah kalau saya sudah bilang itu saya itu bilang ke Putra itu jangan terlalu cepat puas dengan pencapaian. Karena tantangan-tantangan berikutnya itu pasti ada. Cuma bagaimana si Putra ini bisa menyikapi nanti bertambahnya usia, itu akan baru kelihatan. Nah, dari ini pun si Putra ini sudah prepare untuk menyiapkan dirinya sendiri untuk ajang yang sekelas SMP. Saya sudah bilang, badan kamu kecil. Cari cara bagaimana pada saat kamu lihat kemarin di event-event kejuaraan yang di Kediri itu, mereka terus. Nah, saya tidak ngomong masalah fisik, tapi gunakan ini. Menurut saya itu gunakan ini. Karena bermain basket itu bukan masalah akselerasi maupun deselerasi. Cepat, lambat itu harus ada. Ya, saya cuma mengajarkan Putra itu, yang penting saya tetap patokannya tetap satu kok tetap. Ya. Tetap put, tetap humble, tetap rendah hati. So rendah hati serendah-rendahnya sampai orang lain itu tidak bisa merendahkan kamu gitu loh.
Jangan bangga jadi orang yang ditakuti, tapi kalau bisa disegani pun. Karena kalau disegani itu kamu pasti akan dihargai, dihormati. Tapi kalau ditakuti, wah, Dan itu ternyata Pak memang betul Putra melakukan itu. Tiap kali lawannya, waduh Sufekda, satu pun sama Sufekda, lawannya pasti pusing kepala. Otot Pak, sekarang suraya senyum. Itulah Pak yang bisa dinamakan silent killer. kalau itu sih sebenarnya kembali lagi ke anaknya sih kok. Kalau saya itu ke anaknya, cuma saya kembali kalau ke masalah putranya ini, ya tetap itu aja membentukkan sebuah karakter anak. Jadi kenapa kok tadi di awal ada penawaran ini kok saya kok bukannya tidak tertarik, sangat tertarik. Saya sebagai orang tua itu cuma bisanya mengarahkan. Bukan memaksa si anak, karena yang basket si anak. Jadi bagi saya, biarkan putra itu bertumbuh kembang sesuai usianya. Dia menikmati usianya, di usia muda dia ngapain, berkumpul dengan komunitas yang tepat, terus berbuat dengan teman-temannya. Nanti di usia yang memang sudah cukup, saya yakin si anak ini nanti akan mempunyai making decision yang tepat kalau keterkaitan terhadap bola basket. Jadi bukan kita itu nggak tertarik ke situ, tapi saya sendiri sebagai orang tua juga tidak akan memaksa. Ya, karena saya sudah bilang ke putra, basket itu kalau kamu jadi atlet, ya itu bonus. Tapi dalam bola basket yang penting adalah kamu banyak teman. Mau sadar atau tidak sadar, bola basket sekarang itu jadi dunia industri. Kalaupun nanti kamu yang tidak minta kok ya, kalaupun kamu nanti besok tidak jadi seorang atlet bola basket, tapi kamu punya banyak teman, akhirnya jadi pengusaha, kamu nanti bisa membiayai industri bola basket. Nah, jadi saluran bakat lagi. Saya mengajarin itu aja dulu. Jadi tetap saya tidak mau. Makanya saya sudah, ya kalau masalah attitude itu kalau saya bagi saya nomor 1, dan itu harga mati buat saya. Ya itu loh Pak, keberhasilan seorang anak ini kan tidak luput dari peranan orang tua. Kadang kita sebagai orang tua kalau membuat keputusan yang salah, yang jadi korban juga anak-anak kita. Kasihan, pasti iya, karena kembali usia. Jadi waktunya dia pengen membuat dengan teman-temannya, gagal dengan teman-temannya, dan beruntungnya lagi kok, pada saat putra ini masuk di Indokor, ternyata itu disambut dengan luar biasa. Terutama saat ini putra di usianya kamu sudah masuk di level KU atas ya. Iya. Ini putra bisa diterima dengan kayak saudara, dan itu membuat putra itu semakin semakin betah. Nah, saya tadi bilang bahwa komunitas yang tepat itu pasti akan juga memacu anak ini semakin bertumbuh kembang juga cepat. Iya, betul. Bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Ada enggak kriteria khusus yang Mas Dedi sama Mas Putut prioritaskan dalam memilih lingkungan atau klub yang itu tadi, yang sehat dan tepat itu, Be? Boleh, Mas Dedi dulu. Kalau empat itu dalam artian adalah habitnya anak saya ya. Nanti yang akan menjadi habitnya dia. Jadi yang pertama adalah, kalau bagi saya, ini kita bahas konteksnya olahraga ya. Iya, basket. Bagi saya tempat itu harus memberikan sebuah pelajaran yang penting tentang olahraga, yaitu kompetitif. Kompetitif. Berarti tempat itu yang di anak saya ada di situ, tempat itu bukan haruslah, tapi lebih baik dia menjaga level kompetitifnya ini dengan baik dan stabil. Nah, saya kasih contoh kan, ini menurut saya Pak Putut ya, ini Indokor itu salah satu klub mungkin di Jawa Timur ya mampu menjaga itu. Jadi ada event ikut. Itu yang maksud saya kompetitif, karena di dunia olahraga ini adalah bagi saya ke dunia kompetisi. Jadi anak saya itu ada di circle
kesebut itu fakta. Tentunya dengan disampaikan Pak Kuto tadi, kalau di basket, pelatih-pelatih kehidupan itu, di histori dunia basket itu Gak main-main. Yo, gak nangis. dan sejujurnya Kita dimiliki oleh mungkin banyak orang ya. ya saya betul tahunya aku juga berpala tentang ya saya tahu seorang masa saya sebut nama ya seorang Coach Doni itu apa pencapaian di masa lalunya seorang Coach BC itu apa pencapaian di masa lalunya kalau bingung juga Coach Novi, Coach Heru, ada coach lainnya, ada Coach Septi, ada Coach Johannes dan lain sebagainya. Mereka punya pencapaian masing-masing yang sebetulnya yang membuat mereka itu akhirnya menjadi layak untuk melatih takut. Karena layak itu sebetulnya di mata saya adalah kata layak itu yang harus melontarkan ke orang lain, bukan diri saya melontarkan. Saya layak. Tapi kalau orang lain menilai kita layak, data itu ya betul. Nah kalau saya nilai kompetensi latih dopan itu sudah sangat beda. Aduh, teradukan sih. Ini sudut pandang saya ya sebagai orang tua. Mungkin waktu sepakat Saya sepakat karena gini. Kalau saya ini melihatnya dari sudut pandang karena saya juga orang basket ya bukan kalko sih. Masih dari sebatas iya pokoknya pakai itu lain pada di basketnya tapi hanya bercanda pokoknya nggak fisik. Jadi saya sepakat banget yang disampaikan beliau. Kalau saya kemarin itu melihatnya Field Code itu karena ya sama, maaf saya sebut nama kayak Pak Doni, sebut BC, Pak Novi, sama Coach Heru, Coach Septi, Coach Johannes. Itu adalah orang yang bukan berbicara masalah textbook, tapi berdasarkan pengalaman. Itu yang mahal. Karena kalau secara teori itu kalau tidak didasarkan dengan pengalaman, semua bisa. Jadinya apa? Tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Sadar atau tidak sadar, ini kita kembali ke masalah pertandingan. Kadang coach yang sudah berpengalaman mau ngelintang itu pada saat dia jadi coach pada saat pertandingan, kadang itu membawa hoki. Itu mau diarahkan tidak seperti sama kayak Sukmeda. Dia kembali ke Sukmeda Putra. Maaf saya sebut namanya juga Pak Eko. Iya. Nah Pak Eko itu pada saat Sukmeda udah dipegang Pak Eko, muncul 5 titel bola sudah runner up dan 4 champion. Nah bagi saya karena Pak Eko ini lama dia berkecimpung di bola basket dan pengalaman. Ya kembali ke Indoport. Ya selama Putra di Indoport ini sudah ada 7 gelar. Siapa yang megang? Emang saya sebut lagi namanya. Ya Coach Doni. Nah itu saya masih berpikiran ini kayak kita ngomong 99% effort, 1% luck. 7 gelar itu di Indokot saja, di lokal. 5 gelar di sekolah. At least 12 gelar. Basket? Enggak. Anak ini sih ya luar biasa. Enggak ini anak itu kebetulan. Kebetulan. Wasa keliru nih katilat sektor. Mau jadi besar saya. Kalau ini saya ini off the record. Siapa yang nggak mau ya Kasih ya. Nah, tapi memang Putra itu kalau berarti tinggal staking Pak Putra. Ya. Mengaku iya 12 gelar dimiliki Putra dan Putra itu bukan tipikal pemain yang sorry to say numpang nama di pundak. Ya. Putra itu setiap dia bermain, dia pasti menjadi salah satu kreator tim itu menang. Ya, kalau di mata saya melihat dia bermain, walaupun tidak semua pertandingan saya lihat ya. Tapi ya, itu menjelaskan keberhasilan dua pihak.
dari putra dan lingkungan keluarganya. Dan Indongot itu saling kayun bersambut. Iya. Kalau tanpa itu nggak bisa jadi 12 gelar. Biasanya ya orang ini kan selalu nggak puas. Ya. Maksudnya gini, waduh saya sudah di level ini, saya mau naik lagi di level itu. Biasanya kan sifat manusia kan seperti itu. Iya, itu naluri ya. Iya, apa yang membuat Bapak kok ya tetap pokoknya ya ibarat orang ngomong lo alon-alon lah saat lakom. Pokoknya apa enake ya disyukuri. Kalau saya Niko ya, iya di awal statement saya tadi kan saya itu sudah dari awal udah menegaskan kepada putra, berkembanglah melalui proses yang benar, gitu loh. Jangan terlalu berambisi. Pada saat kamu sudah di proses pencahayaan seperti ini kamu puas, gitu loh. Tadi kan saya sudah bilang bahwa umur step by step. Saya tidak mau memaksakan anak saya puber dini, itu loh istilahnya. Ya mau memaksakan, karena yang basket siapa? Putra buat saya. Jadi kembali lagi ke kalau membedakan antara keinginan dan ambisi Pak. Kalau ya aslinya gitu. Kalau keinginan itu sebagai orang tua ingin semua anaknya itu berprestasi, iya benar, tapi dengan cara yang benar, cuma mengarahkan aja. Seperti real time ya kemarin ini. Ya beda kalau ambisi. Kalau ambisi itu kan berarti mohon maaf, bisa jadi itu adalah keinginan dari kita secara naluri pengen besok kamu dang kurang kayak main gini kamu si kita aja cari yang lebih berbobot lagi gini bagi saya itu kasihan anaknya kalau saya. Itu yang mungkin Kalau saya itu sih. Bapak tadi bagus tuh tadi. Jadi orang tua itu jangan jadi orang tua yang toxic. Sorry, pakai kata toxic. Blamet. Jadi kalau anaknya gagal atau apa, orang Jawa itu malah kamu harus begini tadi, kamu harus begini. Blamet. Yang itu beban yang luar biasa. Iya, tuh karena gini, ya mohon maaf. Karena di antara orang tua dan anak, yang paling gak pengen kalah ya si anak tuh ya. Iya, kepesi, si pasti tuh. Jadi kalau saya berpikiran itu biarkan berkembang sesuai dengan usia. Kita cuma mengarahkan. Terus kalau kita memang sudah berada di sebuah naungan klub gitu mamanya nih ya, sudah orang tua cuma bisanya ini aja, udah itu marwahnya pelatih. Tapi 7 gelar tadi Indokot ya. Itu sebenarnya Indokot. Maksudnya tidak ada pop di luar Indokot. Tidak ada 7 gelar Indokot, dan itu pun ada histori. Loh bener nih. Ini mau saya ceritakan, semoga ini bisa membuka wawasan. Iya, benar. 7 gelar itu di awal Pini Play ditamarin. Age of tahun 2023 2 menit. Tridharma itu cuma di pertandingan pertama dia kayak ketemu Phil. Di pertandingan penawan Tridharma Probolinggo dikasih menit lebih banyak. Pertandingan kedua sempat langsung starter, saya kaget itu mainnya drop. Pertandingan ketiga minute play sedikit pada. Pertandingan di Kijoprov final itu minute play cuma 3 menit. Kecil, minute playnya kecil sih. Terus yang paling mohon maaf nih, event BBC KU13 di final itu saya cuma menghitung final itu lawan AKC Semarang itu putra cuma bermain itu 1 menit lebih sekian, nggak ada final itu terus. Nah ternyata ini loh kalau kita mau tahu prosesnya, ternyata ini coach ternyata punya bencana yang luar biasa. Di KU11 malah ternyata coach Doni ini memberikan minute play lebih sampai harus sampai sakit, ya kan. Terus minute playnya hampir itu kalau saya lihat itu minute play itu hampir 36 menit. Lanjut di Lumajang lah itu malah tidak gantikan itu sampai 6 itu bagi saya nah ini. Jadi esensi di sini yang saya tekankan, kita percayakan pelatih, karena kadang orang tua yang belum paham masalah basket kadang nih ya, ini memaksakan sesuatu yang tidak tahu gitu loh. Karena anak ini akan bermain di jenjang yang mana, ternyata pelatih. Nah itu kembali lagi ke masalah pengalaman seorang coach.
Tadi kan saya jelaskan, beruntung Indocode ini mempunyai coach yang punya pengalaman sekelas pro. Ini pro ya Pak ya? Pro, aduh ini bagusnya itu. Ibaratnya rasanya kayak nih luar mention Pak ya, itu ada SSB ya ngapain Cristiano Ronaldo. Iya, tapi pemilihan seorang coach itu juga tidak lepas dari tangan dingin seorang Honda. Gitu. Tidak boleh kita sebutnya namanya mesti itu. Jadi itu kan memang saya tidak maksudnya tidak apa, tapi ya kenyataan gitu. Gimana lagi? Ya iya kan, sebuah klub itu kan berjalan berdasarkan manajemen. Iya, Manajemen kan ada yang menjalankan terus. betul. Dan dengan yang terbaik pasti. Iya, di kami sih semuanya sama seperti kami mendidik anak-anak di sebuah tim, tidak ada yang spesial. Semua sama, semua punya fungsi masing-masing. Ya, sebalik kami di kepelatihan juga gitu di manajemen kami juga sama. Semuanya sama. Saya pun tidak merasa memiliki Indocode, anak Indocode ini milik pelatih, ya, milik anak-anak, milik orang tua, semuanya sama. Dengan prestasi-prestasi seperti itu Pak Tamandi. Kan ya ndak sekedar orang kan melihat prestasi aja, pasti ada orang yang ingin kasih apresiasi. Ya. Mungkin beasiswa. Nah. Mungkin juga ada semacam bonus yang lainnya di atas. Saya dalam beasiswa gitu. Pengen beasiswa tiba di itu. Mari kayak ini. Menarik jiwa itu banyak yang sebenarnya ya orang tua basket ya. Saya pemain basket. Saya nggak ngomong cuma tahu saya saja. Ada beberapa ya kisah orientasi beasiswa. Beasiswa itu diberikan bukan atas dasar karena rasa kasihan dan ingin dikasih alih. Sebetulnya beasiswa itu dicapai. Ya beasiswa saja definisinya adalah dapat buat pendidikan. Ya, dia bisa berupa uang. Ya, dia bisa berupa tunjangan. Dan dia bisa berupa itu fasilitas kepada akses tertentu. Jadi jalurnya ada macam-macam ya, ada jalur prestasi, afirmasi, ya ada lain sebagainya. Jadi disorientasi tentang beasiswa itu adalah saat ini yang terjadi adalah ingin dikasih ya. Itu ya bagi saya itu kalau bahasa saya ini jangan diartikan negatif ya. Tapi di saat orang tua punya pikiran begitu tentang beasiswa, berarti detik itu dia sekali mau amat kecil. Beasiswa itu digapai, bisa. Jadi seolah-olah yang terjadi adalah beasiswa itu adalah dimohonkan. Dimohonkan dengan diusahakan itu beda. Jadi ada yang minta beasiswa itu mungkin karena keluarganya ekonominya kurang mampu. Itu dia mengajukan beasiswa, mengusahakan beasiswa itu anaknya si A gitu. Nah, siapa yang bisa memberikan beasiswa yang jelas lembaganya coba coba dan berusaha ada realitas. Jadi kalau memang anak yang tidak mampu itu kan harus melalui proses fase-fase yang memang betul-betul menyatakan kalau kamu buat dan apa gitu. At least itu bukan urusannya dalam konteks ini basket, jadi bukan urusannya portasi soal kenyataan tidak mampu dan sebagainya. Dan apakah beasiswa itu wajib diberikan oleh katakanlah dalam hal ini institusi tidak juga ya. Jadi beasiswa itu digapai bukan dimopo saya meledo bantu saya kasih anak saya beasiswa tidak begitu maksud saya itu
Tapi bagaimana membuat anak kita itu layak untuk mendapatkan atensi dari pihak yang punya kegiatan menyelenggarakan beasiswa ini. Gitu saya. Jadi jangan kita mengemis, ya kan? Tapi membuat diri kita layak untuk terekspos, gitu. Yang ini sebetulnya dijadikan patokan. Karena beda kalau katakanlah gini, ini kalau sorry ya, dan di webcam ya Boy ya. Oke. Andai kata saya minta beasiswa tuh ke Indoport, lalu Ko Andi ini ke saya, Mas mau nggak? Nah ya saya kasih beasiswa. Nah itu sekali melihatnya bukan program. Saya melihatnya adalah cukup sampai pada level etiket baik. Ya. Lalu saya tolak etiket baik itu, apakah salah? Tidak salah. Yang salah adalah di saat setelah saya menolak tawaran dari Pak Kinar, saya nolak karena saya bilang ke Pak Hutet, Pak Hutet, Pak Andi loh nawarin aku beasiswa, kita tolak. Nah, itu salah. Tuh, benar. Ini etiket baik. Jadi ya, dapat menjadi salah ini. Ini saya sedang mengajari anak saya ini, semua anak saya. Ada satu hal yang ternyata lupa kita ajarkan, bukan saya. Makanya saya perbaiki. Saya mengajarkan anak saya untuk menjadi orang baik. Yes, of course, dari dia kecil, gitu. Tapi sekarang saya sedang sangat mengajarkan anak saya tentang bagaimana cara menghargai orang baik. Ya. Disorientasinya tentang etiket baik ini bisa fatal. Tuh. Jadi itu sebuah kesalahan. Kalau saya menolak, kok dinawarin saya gak bisa kok menerima ini karena saya menjelaskan, atau saya masih mampu untuk membayar biaya di hidup kok. Saya tidak ada kesulitan apa. Nah di sini ada yang namanya kenyataan bercampur dengan pride yang sedang berbicara. Etnis ini berhenti di saya, tidak perlu ke sini. Ya, gitu. Di saat kita melemparkan bola panas ke ruang publik, itu resikonya sangat besar. Namanya beres. Iya, ada majemuk kan, pola pikir orang itu majemuk. Belum tentu apa yang saya sampaikan yang ada di kepala saya ini, setelah saya sampaikan ke sini itu sama bobot kualitinya yang masuk ke Abutut. Iya, betul. Ya bahaya, akhirnya terlahirlah yang namanya opini ya. The number one killer. Jadi beasiswa kuali atau saya terutama di basket ya. Sesuai dengan dibuat pendapat memang layak mendapatkan beasiswa. Aspeknya apa? Di saya karena ini basket berarti prinsipnya adalah Sampai yang dibahas layak harus dimana. Integritas belum. Emang sampai integritas, integritas ini. Integritas kalau menurut saya itu. Jadi bukan kalau Pak Andi katakanlah membantu saya hanya berdasarkan Pak Andi kasihan ke saya Bapak Budet karena dengan kondisi tertentu itu kami atau saya menganggap itu hati-hati. Ya beasiswa itu sifatnya beda. Karena beasiswa itu harus mengikat. Ya harus. Dari pelatih beasiswa harus siap diikat. Ya. Karena kita itu ada target. Ya betul. Integritas. Iya. Nah, universitas saja kalau beasiswa nih mahasiswa atau mahasiswinya kalau prestasinya turun dicabut, Pak. Nah itu kan. Makanya ada dia di basket juga berprestasi. Kalau nilai akademiknya turun dicabut. Katanya disorientasi banyak kan? Iya. Ya itu. Naring. Kalau dari Pak Putut, selama ini Putra kan pasti dapat tawaran nih beasiswa. Iya. Ya kalau tawaran ada Bu. Terus cuma kami kembali lagi kita dulu Bu. Jadi saya cuma
dalam hal ini kalau tawaran masih kita pertimbangkan. Iya. Kalau kami, karena bagi kami putra ini tetap harus masih belajar. Nah, bagi saya sebuah pencapaian putra itu sudah diapresiasi oleh orang-orang hebat. Banyak support di situ sudah. Sebenarnya Bob, saya sudah support. Dan saya sudah tekankan ke putra, kalau kamu ingin lebih, tunjukkan sesuatu yang lebih. Iya. Di situ akan terjadi namanya bargaining position. Iya. Kalau udah ada bargaining position, kamu ibaratnya aku jual, kamu beli. Bagus ya. Kalau kamu ingin lebih, Dia punya level lebih. jangan melebih sekarang. Nah, jadi kayak segini. Ini maknanya dalam. Iya. Kalau kamu mau lebih ya mesti kasih effort lebih. Iya. Dari mana? Jangan melebih-lebihkan. Iya, saya mau lebih-lebihkan. Jadi kalau hari ini pun putra seperti itu bagi saya itu ya bukannya saya tidak mengapresiasi pencapaian dari si putra anak saya. Tapi ini juga saya mendidik si anak. Benar-benar harus dididik karena menghargai, istilahnya menghargai. Saya sudah pernah bilang ke putra, Bob, jika nanti Bapak sudah tidak mampu, terus ternyata kamu nanti jadi orang sukses. Sebut nama orang-orang yang berhasil mensupport kamu itu di panggung kemenangan kamu. Kapan gitu? Sampai luar biasa. Enggak lah. Loh, itu memang seperti Biasanya orang kalau dia sudah sukses, orientasinya kesuksesannya. ya. Dia tidak melihat progresnya. Dan apa yang membuat dia bisa sampai di titik itu, dia nggak lihat. Dia euforia tok di kesuksesan biasanya, Pak. Bahaya kalau itu namanya nanti star syndrome. Iya. Iya, baik. Karena star syndrome itu bahaya bagi anak-anak seusia dini gini. Bahaya. Nah, kalau tidak dibentengi dengan kembali lagi masalah attitude, orang tua yang punya keinginan tadi penambisi loh. Tapi dengan keinginan yang positif bagi anak, bahaya. Anak-anak seusia putra ini menginjak ke remaja, ini ada anak-anak yang tergolong cepat banget kena star syndrome. Iya. Tuh ya, bener. Karena apalagi sekarang dunia medsos. Iya. Gitu loh. Dunia medsos jadi lebih cepat. Nah, star syndrome itu impact dari star syndrome banyak. Attitude-nya kan berubah. Iya kan? Ya karena apa ya? Saya sekali lagi menekankan pokoknya udahlah. Kamu ikuti prosesnya dengan benar, nikmati prosesnya. Jika prosesnya sudah benar, sudahlah. Tuhan tidak akan pernah dia. Wes pokoknya Tapi itu putra lagi ya, naik jenjang sekolah ya. jenjang gimana? Let's go. SMP, ya, SMP. Dengan 12 gelar ya tadi saya dapatkan informasi itu loh tadi loh. Ya toh. Kira-kira cari sekolah apa kata? Ya, Maksudnya gitu. Kak, sekolah yang kamu sekolah di sini aja. Kamu memang ada. Jadi dengan 12 gelar bergu dan 3 gelar individu itu bagi saya sebenarnya bukan karena ini juga sih, bukan karena si putra ini melihat karena proses pencapaiannya dia. Jadi kalau saya sudah menekankan ke putra bahwasanya kalau memang ini rezeki kamu dan tidak bisa ditolak, ya sudah. Tinggal ini aja. Tinggal kamu mantapnya di hati kamu di mana. Itu aja. Karena memang multiple choice nih. Banyak yang menawar. Terus terang, ada salah satu SMP malah menawarkan beasiswa full. 3 tahun full tidak bayar, bahkan sekali ke luar negeri pun gratis. Itu ada. Ini ada. Jujur ini ada. Jadi ini saya bisa simpulkan sebetulnya kita ini didik anak kali itu dengan editing. Ya itu harus dengan integritas, pasti anak ini memiliki daya juang yang lebih. Kita nggak usah terlalu melebih-lebihkan ya. Mau pengen lebih, effortnya harus tambah. Itu harus, nggak bisa. Kamu pengen sesuatu yang lebih, kamu biasa-biasa saja ya jadinya melebih-lebihkan. Yang terjadi, kamu tidak akan menjadi game changer. Ini paling nggak bisa jadi percontohan yang nyata. Untuk orang tua, siapa sih yang tidak kenal putra? Ya,
seorang Yadiri, ya Putra masih belajar, tapi nggak mungkin seorang Putra ini bisa saya sering loh kasih ngobrol sama tim gitu ya. Orang yang menatap ajan saya itu satu anak yang saya selalu perhatikan dari dulu ya Putra. Makanya saya betul Putra masih harus banyak belajar. Ya. Betul Putra memang harus banyak lebih ya. Tapi paling tidak harus dikawal dengan orang tua yang hanya mengarahkan, tidak memiliki ambisi terhadap anak ini berlebihan. Iya. Sehingga tidak salah jalan. Ya tuh. Ya putra itu definisi dari The right boy in the right place. The right boy has the right dip. What is that? Yes. Wah, dia adalah Kak. Dia Wah, luar biasa ini. Ini tanpa terasa ya, waktunya udah panjang sekali teman-teman. iya, asik kan? Itu mesti sambung lagi. Lain kali kita sambung di warung kopi ya, Wah, itu boleh. Tapi ngalin ini ya. Kita bahas lagi masalah-masalah yang paling tidak apa yang terjadi di antara kehidupan anak putra putri Pak Jenengan ini bisa menjadi contoh teman-teman basket yang ada di Kota Kediri ataupun di Indonesia. Amin. Ya, amin. Ya, teman-teman, tanpa terasa ngobrol panjang lebar, waktunya udah banyak. Sampai ketemu loh di episode selanjutnya, kita akan bahas yang lebih penting. Jangan lupa selalu subscribe dan like YouTube Sidul Bercerita biar membuat kami ini semakin bersemangat juga dan selalu mengedukasi dan menceritakan tentang dunia basket. Salam Slender.